Diabetes mellitus. Bagaimana tubuh memproses makanan yang dikonsumsi untuk menyediakan energi yang diperlukan bagi sel tubuh. Dan bagaimana gangguan metabolisme terjadi jika seseorang mengalami diabetes. Pada kondisi normal, ketika kita makan yang mengandung karbohidrat, maka makanan tersebut diuraikan melalui sistem metabolisme menjadi glukosa. Kita memerlukan glukosa dari makanan, karena glukosa merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Melalui sistem metabolisme, karbohidrat yang bersumber dari umbi-umbian, makanan manis, susu, serta buah-buahan akan terurai menjadi glukosa. Glukosa ini kemudian masuk dalam aliran darah, lalu tubuh mendeteksi adanya peningkatan kadar glukosa. Sebagai respon kondisi tersebut, pankreas mulai menghasilkan hormon yang disebut insulin. Insulin berperan merupakan glukosa menjadi sumber energi. Insulin bertugas mengedarkan glukosa ke seluruh sel tubuh yang memerlukan. Untuk mempermudah memahami kerja insulin dan peredaran darah glukosa, kita perhatikan mekanisme tersebut pada sel otot. Insulin bertindak seperti kunci yang membuka pintu agar glukosa dapat masuk ke dalam sel. Dengan cara ini, kadar glukosa dalam darah mulai turun. Glukosa akan disimpan di dalam hati sebagai cadangan yang dapat digunakan kapanpun tubuh memerlukan. Pada saat glukosa darah kembali meningkat, maka pankreas akan kembali memproduksi insulin tambahan. Insulin mengedarkan glukosa ke dalam aliran darah menuju sel otot, membuka pintu dan memasukkan glukosa ke dalam sel. Maka tubuh dapat berfungsi dengan baik ketika glukosa darah berada pada tingkat optimum. Apabila kadar glukosa meningkat, tubuh akan mengendalikannya menjadi normal melalui mekanisme penyeimbangan kadar glukosa dan insulin yang dikeluarkan oleh pankreas dan liver. Pada orang normal, mekanisme ini terus berjalan dengan baik setiap mengkonsumsi makanan. Tetapi bagi mereka yang mengalami diabetes, mekanisme ini tidak berjalan dengan semestinya. Pada diabetes tipe 1, tubuh kekurangan atau tidak menghasilkan insulin sama sekali. Hal ini terjadi akibat kerusakan pada sel pankreas yang memproduksi insulin. Terjadinya diabetes tipe 1 sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Diabetes tipe 1 diderita sekitar 15% dari keseluruhan kasus diabetes dan paling sering dijumpai pada anak-anak dan remaja. Ketika penderita diabetes tipe 1 mengkonsumsi makanan, karbohidrat yang mengandung makanan akan diuraikan menjadi glukosa. Glukosa tersebut bergerak ke aliran darah. Pada tubuh normal akan dihasilkan insulin untuk memasukkan glukosa tersebut ke dalam sel. Tetapi pada penderita diabetes tipe 1, tidak ada insulin yang dihasilkan sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh. Hal ini akan mengakibatkan kadar glukosa dalam tubuh semakin meningkat. Tubuh berusaha untuk menurunkan kadar glukosa dengan cara mengeluarkan glukosa melalui ginjal. Itulah sebabnya orang yang mengalami diabetes tipe 1 sering buang air kecil. Seiring dengan pengeluaran glukosa melalui ginjal, air pun banyak keluar dari tubuh yang mengakibatkan rasa haus bagi penderita. Urin mengandung banyak glukosa mengakibatkan penumpukan bakteri. Bakteri ini menimbulkan gatal-gatal dan jamur pada bagian genital. Karena kadar glukosa pada sel darah meningkat, jika terjadi luka, maka bakteri akan berkembang biak di daerah luka yang dapat mengakibatkan lambatnya penyembuhan luka. Glukosa juga akan menumpuk pada lensa depan mata yang akan mengakibatkan penglihatan menjadi buram. Hal ini dapat mengakibatkan penglihatan menjadi kabur. Karena glukosa tidak berubah menjadi energi, penderita diabetes akan merasa cepat letih dan kesulitan untuk melakukan rutinitas sehari-hari.
Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, tubuh terus memerlukan sumber energi. Tubuh mulai menguraikan cadangan lemak untuk menghasilkan energi yang pada akhirnya dapat berujung pada turunnya berat badan.